فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada babul khaufi minasyirk, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bagaimana bunyi dua ayat tersebut? Indak ya Muhammad Sido. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang kedua di surat Ibrahim, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, al-asnam maknanya apa? Indaka Muhammad Aceh. Patung yang memiliki bentuk, bentuk hewan atau bentuk manusia atau yang lainnya. Di sana ada istilah yang lebih mencakup, lebih umum. Apa? Afif. Wathan. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Taib. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai wathan, yaitu sebagai sesuatu yang diibadai. Ini enggak berbentuk patung. Ini namanya wathan. Sekarang kita masuk pada hadis. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasila anhu faqala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil itu apa? Faqala ar-riya, beliau mengatakan riya. Sebelumnya perhatikan takhrij hadis ikhwan di kitab kalian. Hadis hasan akhrajahu Ahmad wal Baghawi wal Baihaqi min tariq Amr bin Abi Amr maula Al-Muttalib an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid, sahabinya Mahmud bin Labid. Wa isnaduhu hasan li aji Amr bin Abi Amr fa huwa hasanul hadits. Taib. Wa akhrajahu al-Baihaqi fi Sunan min tariqi Muhammad bin Sa'id al-Asbahani qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah. Di sini dari Mahmud bin Labid dari Jabir bin Abdullah, meriwayat Baihaqi. Fa khalafa Muhammad ibnu Sa'id al-Asbahani ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, atau kita jadikan fa'il saja. Fa khalafa Muhammad ibn Sa'id al-Asbahani ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Abdullah ibnu Sa'id al-Ashaj. Ini menyelisihi riwayat Al-Asbahani. Kama fi Sahih Ibnu Khuzaimah farawayahu an Abi Khalid bihi min ghairi ziyadati Jabir, tanpa ada penambahan Jabir. Wa akhrajahu Tabrani illa annahu zada an Mahmud ibn Labid an Rafi' ibn Khadij wa huwa ziyadah la tasih.
Nah, tambahan yang lain pada riwayat Tabrani, sahabinya Rafi' bin Khadij. Ini tambahan juga tidak sahih. Lianna fi sanadiha Abdullah bin Syabib. Karena pada sanadnya ada perawi bernama ini. Qala al-Khatib al-Baghdadi kama fi tarikhih Dzahibul Hadits. Wa jawada isnadahu al-Albani rahimahullahu taala fi sahih wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya akhwani fillah, hadis ini diriwayatkan dari Mahmud ibn Labid dalam Musnad Ahmad. Makanya antum tambahkan dalam hafalan nanti, wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Al hadis rawahu Ahmad an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bi sanadin hasan. Sehingga apa? Sehingga masuk dalam perkara yang dihafal, kawan. Perkara apa? Ketika menyebut dengan hadis tahu, tidak bingung ini sahabinya siapa. Karena Syekh tidak menyebutkan sahabi dan perawinya. Beliau cukup mengatakan wa fil hadis. Hadis ini, kawan, sangat jelas menunjukkan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dari terjatuh dalam syirik. Kalau beliau terhadap syirik kecil saja sangat khawatir menimpa sahabat, apalagi syirik besar. Kemudian perkara berikutnya, kalau para sahabat orang-orang yang mulia, orang-orang yang betul-betul terdidik di atas tauhid saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan mereka dari syirik asghar, maka apalagi kita-kita. Maka yang demikian ini mengharuskan untuk kita khauf minasyirik, untuk kita takut dari kesyirikan. Naam. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang permasalahan riya. Taib. Dan riya, ikhwan, yang masuk kategori syirik asghar yaitu yasirur riya, riya yang sedikit. Adapun kalau riya yang banyak sampai mendominasi semua amalan hamba, maka ini masuknya syirik akbar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia yad'u min dunillahi niddan. Nah, ada yang kurang di situ. Yad'u min dunillahi. Antum meluruskan, antum betulkan biar tidak keliru ketika menghafal. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Dan yang rajih ini bukan hanya Imam Bukhari saja, tapi apa? Wa Muslim aidha. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, dijadikannya sebagai tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi makna yad'u min dunillahi niddan ay yattakhidhu lillahi niddan, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia membuat tandingan untuk Allah, dalam keadaan dia berbuat syirik, maka masuk neraka. Taib, baik itu berdoa untuk selain Allah atau menyerahkan ibadah dari ibadah-ibadah yang ada untuk selain Allah. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka seperti ini tentunya kesesuaian dengan hadis sangat jelas, akhwan. Ketika diancam yang demikian, maka mengharuskan seorang muslim, mukmin, muwahhid merasa takut dari syirik.
Karena tidak ada faidah beramal banyak kalau tercampuri syirik. Di sini diancam dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Qala wali Muslim an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Dan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bertemu dengan Allah la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pahami makna hadis ini ya kawan. Kalian hafal, sekaligus memahami maknanya ya Adam. Ketika nanti setoran hafalan ditanya maknanya, mengartikan harus bisa. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Siapa saja bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka mesti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan awal hadis ini Nabi ditanya mal mujibatan, apa dua perkara yang mengharuskan? Maka beliau jawab ini, mati dalam keadaan syirik mengharuskan dia masuk apa? Masuk neraka. Kemudian mati dalam keadaan dia selamat dari syirik, maka itu syarat utama untuk masuk surga. Nah, maka kalau demikian keadaannya, tentunya seorang khawatir. Kalau ada syirik, maka dia akan terhalangi dari masuk surga. Nah, kenapa? Karena diancam dengan neraka, wal'iyadu billah. Taib. Hadis ini akhrajahu Muslim. Jadi yang butuh dibetulkan tadi hadis sebelumnya, rawahul Bukhari. Nah, beliau sebutkan satu tok saja, padahal itu adalah hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Wa lafdhu li Muslim atau wa lafdhu lahu wa lafdhu lil Bukhari, sebagaimana dalam catatan kaki. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu pembacaan ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tersisa satu paragraf. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف. Naam. Maka apabila syirik itu yunafit tauhid, meniadakan ketauhidan. Jadi antara syirik dan tauhid itu dua perkara yang saling bertolak belakang. Makanya yunafit tauhid. Kalau ada syirik maka menghilangkan tauhid. Demikian pula kalau mau mentauhidkan Allah harus membersihkan diri dari apa? Dari apa? Salman? Dari kesyirikan. Wa yujibu dukhulal jannati wal khuluda fiha. Dan syirik itu mengharuskan seorang pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wa hirmanal jannah, dan terharamkan dari surga. Dalil-dalilnya telah kita lewati. Diingat-ingat. Naam. Wa idza kana akbar, bila syirik itu syirik akbar. Wala tatahaqqaqu sa'adatu illa bisalamati minhu, dan tidak akan terwujud kebahagiaan kecuali dengan selamat dari kesyirikan. Tidak ada orang berbuat syirik bahagia, kawan. Nah, menyembah jin, nah, mencari pesugihan, kaya raya dan seterusnya, tapi dia dengan sebab kesyirikan yang dilakukan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Taib, karena harta yang tidak berbarokah. La tatahaqqaqu sa'adatu illa bisalamati minhu, tidak akan terwujud
kebahagiaan kecuali dengan selamat dari syirik. Maka selamatkan diri ikhwan dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Kana haqqan 'alal 'abdi an yakhafa minhu 'azama khauf. Maka kalau demikian keadaan syirik, wajib atas hamba untuk betul-betul takut dengan sebenar-benar dan sebesar-besar ketakutan. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh seorang mukmin muwahhid melebihi syirik. Wa an yas'a fil firari minhu wa min turukihi wa wasailihi wa asbabi, dan berusaha untuk berlari meninggalkannya. Fil firari minhu, berlari menyelamatkan diri dari syirik, dari jalan-jalannya, dari sarana-sarana dan sebab-sebab kesyirikan. Wa yas'alullaha al-'afiyata minhu, dan meminta keselamatan dari syirik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'ala dzalikal anbiya'u wal asfiya'u wa khiyarul khalq, sebagaimana telah melakukan yang demikian para nabi, para asfiya, orang-orang yang terpilih, wa khiyarin nas, dan orang-orang yang para makhluk yang paling bagusnya, makhluk-makhluk pilihan. Wa 'alal 'abdi an yastahida fi tanmiyatil ikhlas fi qalbihi wa taqwiyatihi. Ini tikomah bagusnya. Wa khiyaril khalqi, antum beri komah agar mudah cara bacanya. Wa 'alal 'abdi, dan wajib atas hamba untuk bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan keikhlasan di kalbunya dan menguatkannya. Keikhlasan harus senantiasa dipupuk, dikuatkan. Wa dzalika bikamalit ta'alluqi billahi ta'alluhan wa inabatan wa khaufan wa raja'an wa tama'an wa qasdan limardhatih. Bagaimana untuk menguatkan ikhlas? Yaitu dengan kesempurnaan ta'alluq billah, yaitu dengan menyempurnakan ketergantungan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ta'alluhan, yaitu apa? Peribadatan, inabah juga dalam kembali kepada Allah, khaufan rasa takut, raja rasa harap, tama'an, na'am, keinginan, qasdan, maksud-maksud, untuk semata-mata mendapatkan keridhaan Allah, wa thawabihi, dan pahalanya. Fi kulli ma yaf'aluhu al-'abdu wa ma yatrukuh minal umuri adh-dhahirati wal batinah, pada semua yang dilakukan oleh hamba maupun yang ditinggalkannya, baik pada perkara yang zahir maupun batin. Melakukan perkara butuh ikhlas, demikian pula meninggalkan perkara ikhlas. Fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sebab keikhlasan sesuai dengan tabiatnya, kalau betul-betul sempurna pada seseorang, akan menolak syirik akbar dan syirik asghar. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki falidha'fi ikhlasi. Jadi kalau ditanya kenapa sebab orang terjatuh dalam syirik, ini jawabannya. Kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirik, setiap orang yang terjatuh pada suatu jenis dari kesyirikan, sebabnya apa? Falidha'fi ikhlasi, karena kelemahan keikhlasannya. Ya, karena kelemahan keikhlasannya. Tayyib. Kenapa? Karena kalau ikhlas betul-betul terwujud, itu akan mengusir syirik akbar dan syirik asghar. Maka tidak bisa dikatakan, oh saya betul-betul ikhlas untuk apa? Beribadah pada penghuni kubur, betul-betul ikhlas meminta kepada wali yang dikubur. Ini bukan ikhlas, ini syirik. Nah, paham? Tayyib. Barakallahu fiikum.